Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 20 Desember 2021, hari biasa khusus dalam pekan keempat Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kedua bacaan liturgi hari ini bicara tentang kelahiran Mesias, Immanuel, yang semakin dekat. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini bernubuat demikian. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamainya Immanuel. Perempuan muda yang dinubuatkan dalam bacaan pertama hari ini ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini juga, yakni Maria. Saudari dan saudara terkasih, maka Maria dalam konteks Advent adalah seorang tokoh Advent yang luar biasa, yang istimewa. Keluar biasaan dan keistimewaan Maria, karena Maria tidak saja menjadi salah satu dari sekian banyak orang Israel, orang Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias itu, tetapi dia lebih dari mereka semua. Karena selain menantikan kehadiran Mesias, kelahiran Mesias, Maria, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, telah memperkenankan dirinya, rahimnya, menjadi tempat kediaman Mesias itu. Ini yang luar biasa. Dia tidak hanya sekedar menanti seperti orang Yahudi yang lain, tetapi rahimnya, ya boleh kita katakan hidupnya seluruhnya, menjadi tempat kediaman Mesias itu. Saudari dan saudara terkasih, karena itu hidup Maria seluruhnya dikuasai oleh Mesias itu, dikuasai oleh Immanuel itu, dikuasai oleh Tuhan. Karena itu kehadiran Maria di mana saja, termasuk dalam kunjungan kepada saudarinya Elizabeth, membawa kegembiraan dan sukacita, tidak saja kepada Elizabeth saudarinya, tapi juga anak yang sedang dikandungnya. Inilah tipe orang yang hidupnya seluruhnya dikuasai oleh Tuhan. Maka kemana-mana dia pergi, di mana saja dia berada, dengan siapa saja dia berjumpa, dia selalu membawa kegembiraan dan sukacita. Saudari dan saudara terkasih, maka kita boleh katakan sebaliknya. Ketika hidup siapapun, termasuk saya dan Anda, ketika hidup kita tidak dikuasai oleh Allah, oleh Tuhan seluruhnya, maka pasti keberadaan kita di mana saja bukannya membawa kegembiraan dan sukacita bagi orang yang kita jumpai, bagi orang yang ada bersama dengan kita atau hidup bersama dengan kita, baik dalam keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, keuskupan, bahkan masyarakat luas, akan membawa orang atau membuat orang merasa cemas, merasa tidak damai, merasa tidak bersaudara. Karena ketika bukan Tuhan yang menguasai hidup, maka yang keluar pasti yang tidak baik, pasti yang tidak menggembirakan, atau secara positif yang keluar dari hidup
orang-orang yang tidak dikuasai oleh Tuhan adalah kebencian, adalah nyinyiran, seperti yang banyak kali kita hadapi saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita sedang mempersiapkan diri kita. Dan kalau kita mau mengikuti contoh hidup Maria, tokoh Advent yang luar biasa itu dan istimewa itu, maka kita tidak hanya sekedar menanti, tetapi kita seharusnya seperti Maria, membiarkan hati kita, membiarkan hidup kita seluruhnya didiami oleh Immanuel, oleh Allah yang menjadi manusia. Kita harus memperkenankan hati kita, hidup kita dikuasai oleh Tuhan kita, supaya kita pun bisa menjadi seperti Maria. Di mana saja kita berada, kita membawa kegembiraan dan sukacita bagi orang lain. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini makin memotivasi kita untuk bersiap, untuk membaharui kehidupan kita, supaya kita tidak hanya sekedar aktor yang menanti kedatangan Tuhan pada hari raya Natal, tetapi kita memperkenankan hidup kita, hati kita menjadi tempat kediaman Allah yang menjadi manusia. Tuhan memberkati.